Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Kepala Sekolah dan juga kita semua yang ada di ruangan ini. Mohon maaf kalau memang hasilnya sebentar seperti yang istilahnya bahwa apa adanya, bukan ada apanya. Baik, kebetulan juga karena kita mendadak kegiatan diseminasi ini, tapi ini penting juga bagi saya untuk membelajar hari ini. Kalaupun istilahnya hari ini harus lebih baik, harus lebih baik untuk hari esoknya lagi. Baik, untuk kegiatan yang saya lakukan ini tentu adalah hasil refleksi saya dalam pembelajaran. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan memang tadi saya itu di 12 IPA 5, saya tadi masuk pertama itu karena mereka ada 3 orang. Jadi saya rasanya mau masuk mengajar juga kurang ini dengan mereka, jadi sehingga ada tugas yang mereka selesaikan soal itu dengan catatan ada hambatan baru kita diskusikan sama-sama. Baik, itu yang pertama. Berikutnya saya mulai dengan yang kegiatan ini tentang laporan. Ini saya langsung saja di to the point-nya saja, itu adalah latar belakang bagaimana kita akan merefleksi di sini. Adalah guru dalam mengembangkan kecakapan dalam proses pembelajaran harus selalu mengevaluasi dan merefleksi diri terkait proses pembelajaran yang dilaksanakan. Guru dalam refleksi ini dapat membuat catatan-catatan masalah yang dialami selama proses pembelajaran. Kemudian di sini saya buatkan suatu rumusan masalah bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk meningkatkan keinginan belajar para siswa dalam kaitan pada saat pembelajaran. Tujuannya adalah mengetahui cara kita sebagai guru untuk meningkatkan keinginan siswa atau para siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam refleksi ini saya hanya berikan catatan beberapa hal yang terkait. Di sini saya tidak ambil semua pada saat saya mengajar, tetapi saya ambil sampel yang beberapa kelas yang kebetulan saya dapatkan suatu masalah, yaitu dia terutama di kelas saya sendiri, anak saya 12 IPA 8, terkadang satu siswa itu ada sering terlambat, sehingga yang berikutnya lagi ada di IPA yang lain itu masih ada sih LKPD dan saya fotokopi untuk dibagikan ke anak-anak juga. Tetapi di sini kendala masalah yang dihadapinya beberapa siswa itu ketinggalan karena tidak fokus pada penjelasan dan juga materi yang dibahas. Yang berikut penyebabnya itu adalah manajemen kelompok, ya, manajemen kelompok belajar anak itu sebetulnya harus dibuatkan lebih baik lagi. Berikutnya ada ditemukan bahwa memang tidak ada motivasi anak untuk belajar. Kemudian saya ambilkan suatu alternatif solusinya bahwa setiap pembelajaran itu saya selalu memberikan tugas. Tapi tugas ini tidak semestinya bahwa dia harus kerjakan semua, tetapi intinya bahwa supaya materi yang atau bahan ajar yang saya berikan itu dia bisa belajar sendiri juga di rumah. Kemudian di sisi lain juga saya akan merancangkan lagi pembelajaran itu yang lebih menarik untuk mereka. Sama juga dengan yang di kelas yang lain tentang kedisiplinan. Nah, di sini juga tentu adalah karakter disiplin anak. Dan alternatifnya adalah disiplin itu dilaksanakan itu pencatatannya terutama pada perilaku, pada jurnal dan untuk siswa-siswa yang lainnya. Kemudian di sini ada kebanyakan siswa belum berani dalam mengungkapkan pendapat, dan nanti itu juga kadang kalau kita dalam bentuk diskusi kelompok ada anak itu yang diam, sehingga pada saat kita memberikan presentasi atau anak-anak, jadi ada anak-anak yang hanya bilang cukup sudah karena memang mungkin tidak mengerti dengan materinya, sehingga di sini kita akan memberikan penguatan materi ya, kepada anak-anak semua.
Yang berikut itu hampir sama dengan masalahnya. Alternatifnya itu adalah terutama pada penilaian. Yang di sini saya ambilnya juga adalah pada saat melihat hasil evaluasi PTS. Ya, sebelum saya harus bagikan, saya analisis dulu sehingga kita bisa lihat ada anak-anak yang memang kecenderungan hasilnya itu yang sama, itu modus karena penyontek. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang anak-anak yang apatis dengan pembelajaran. Sehingga di sini saya akan ambil solusinya, yaitu penerapan penilaian untuk kelompok dan juga untuk masing-masing siswa. Kemudian di sini bagi siswa yang sering terlambat itu dilaporkan ke wali kelas dan juga BP. Dan itu juga saya sudah laksanakan hasil temuannya bahwa memang anak-anak yang bersangkutan itu setelah dicari tahu kendalanya memang dari keluarga, seperti itu. Kemudian kebanyakan juga anak-anak yang terlambat, terutama pada jeda pembelajaran, yaitu pada saat istirahat jam istirahat pertama, sehingga jeda untuk masuk yang berikutnya itu kadang terlambat. Itu berarti ada modus, karena apa? Mereka juga mungkin belajarnya. Sehingga untuk pembelajaran yang berikutnya, untuk di kelas tersebut, saya ganti metodenya itu dengan melakukan praktikum. Ternyata anak yang tadi yang modusnya itu sering di luar, pada saat kita lakukan praktikum di laboratorium, mereka yang lebih pertama di lab, dan justru mereka yang kreatif untuk mereka mengambil bahan untuk mereka lakukan praktikum. Sehingga saya menganggap bahwa mereka itu baik semua, termasuk anak yang sudah keluar kemarin yang di IPA 9, itu anaknya kreatif kalau dia di dalam laboratorium. Kemudian setelah ada evaluasi dan umpan balik, ada dari teman sejawat, ya kebetulan adalah dari ketua MDMP. Di sini juga hasilnya itu memang saya lakukan pembelajaran itu dengan baik, tetapi sama seperti yang tadi dengan pembicara sebelumnya, memang manajemen waktu. Nah, kebetulan kita juga untuk materi kimia ini, pada saat kita lakukan diskusi kelompok, tidak hanya kita mendengarkan anak-anak penjelasan, tapi kita justru lebih fokuskan penguatan materi, karena kaitannya itu adalah rumus-rumus kimia, karena mereka tidak mengingatnya kembali. Yang berikut ada umpan balik dari siswa. Untuk umpan balik ini memang ada yang mereka rasa nyaman dengan pembelajaran, di mana di sini mereka senang. Kemudian ada juga yang hasilnya juga sedang, di mana dikatakan mengerjakan tugas diberikan oleh Bapak Ibu itu dengan tanggung jawab, tetapi di sini mereka jarang. Di sini maksudnya bukan mereka tidak lakukan mengerjakan tugas, tapi justru mereka tidak paham dengan materi yang diberikan. Khususnya kalau misalnya saya berikan materi itu adalah semuanya dengan struktur molekulnya, ya, kaitannya dengan reaksinya itu yang mereka tidak paham, sehingga perlu ada pendampingan. Sehingga dalam kegiatan kelompok atau dalam diskusi kelompok itu sering saya lakukan itu adalah jalan dari kelompok ke kelompok untuk melakukan pembahasan materinya, dan juga kita akan mengenal lebih dekat apa masalahnya yang dihadapkan dengan anak. Dan kebanyakan juga anak-anak itu apatis. Saya pernah temukan itu, terlebih anak saya yang di IPA 7 dan juga ada IPA 6. Kalau mau dibilang itu anak-anak yang mereka harus betul-betul kita harus sabar. Karena apa? Apalagi dengan materi kimia itu mereka apatis. Tetapi setelah saya dekati, memang perlu ada pendekatan, ya, dari hati ke hati, baru mereka mengerti dan mereka mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Dan apa yang harus mereka inginkan itu adalah harusnya kimia itu semuanya di laboratorium, Ibu. Ya, itu juga kemauan mereka seperti itu. Tapi saya pahami juga. Tapi saya tetap melakukan bahwa betul memang kita lakukan praktikum, tapi
Kalau materi itu saja kau belum paham, bagaimana kau bisa lakukan? Bisa terjadi ada apa-apa di sana nanti, karena kita harus mengenal dulu seperti apa sifatnya. Itu seperti jadi kita harus menghadapinya dengan sabar. Kalau yang di anak-anak yang di IPA 9 itu saya suka sekali karena mereka kreatif. Jadi ada anak yang memang betul-betul dia cerdas dan teliti, sehingga kegiatan apapun itu mereka lakukan semua. Itu aktifnya. Jadi banyak hasil respon dari siswa. Oke, jadi hasil temuan sini, di sini tadi ditemukan ada siswa yang belum disiplin masuk kelas, yang mengikuti pelajaran. Kemudian motivasi siswa dalam belajar masih rendah. Kemudian masih terdapat siswa yang belum aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini adalah apatis. Tetapi itu juga adalah dari kita sendiri. Memang kalau kita menganggap anak itu, kita sudah judgment dia bahwa anak itu tidak baik, pasti dia juga akan hindar. Tetapi kalau memang anak itu tidak baik, usahakan kita sebagai, mungkin kalau saya seorang mama juga, jadi kita harus rangkul dia sehingga dia pasti mengikuti. Apapun yang kita omong juga pasti dia akan dengar. Itu yang saya dapatkan dari mereka. Dan pada akhirnya yang setelah sudah mau habis pembelajaran di kelas ini, justru mereka senang bahwa kita harus masuk lab lagi. Nah, itu memang saya tadi hari ini memang janjikan mereka untuk praktikum, tapi karena mereka hadirnya hanya 3 orang, mohon maaf. Saya kira itu saja yang saya dapatkan, dan tentu refleksi saya bahwa pembelajaran itu baik sebenarnya, tidak hanya kita yang dari ketua atau dalam hal ini adalah teman sejawat, tapi juga dari lebih pentingnya kita mendengar dari anak-anak. Ya, karena apa? Kita berhadapan langsung dengan mereka. Jadi setelah kita dengar keluhan mereka, jadi kita harus pastikan berubah. Sehingga ya saya yakin anak-anak yang tadinya itu menghindar ya pada saat pembelajaran atau kadang dia di luar, itu pasti dia akan masuk untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih, saya kembalikan. Tapi kita evaluasi diri dulu, kita sebagai guru. Itu kacamata saya lihat pada sore hari ini. Karena pemateri yang menyampaikan tadi tidak mungkin dia akan mereview, mengulang kembali materi yang dia berikan untuk teman-teman yang tidak hadir pada hari ini. Mohon Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Sekolah memberikan tindak lanjut bagaimana ke depannya kalau ada momen yang sangat penting seperti ini ditindaklanjuti untuk guru-guru yang tidak hadir. Itu sangat-sangat pertama. Terus yang berikut, dari sekian 3 materi teman kita tadi, Ibu Eni, Bu Sri, Pak Sarus, luar biasa. Satu masukan secara pribadi saya sendiri, ini adalah satu nilai plus yang belum pernah sama sekali kita lakukan. Dan hampir ada kesamaan saat melaksanakan KBM di kelas. Masalah anak, dan yang teraneh lagi, mungkin Bapak Ibu juga mengalami saat KBM, anak itu hidup.